Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ya, pemirsa, siapakah yang akan mendampingi Bapak Basuki Cahayapurnama untuk mendampingi sebagai calon wakil gubernur ketika Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta telah terpilih sebagai Presiden RI. Dan kami akan berbincang mengenai hal ini dengan 3 narasumber di studio pada malam hari ini. Di samping saya adalah dengan Bapak M. Taufik, beliau adalah Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta. Selamat malam Pak Taufik. Malam. Dan juga dengan Bapak Gun Gun Herianto, pengamat politik. Selamat malam Mas Gun Gun. Dan juga dengan Bapak Firman Jaya Deli, politisi dari PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Firman. Ya, terima kasih bersama kami. Ya, Anda juga nanti bisa bersama kami untuk berbincang, berinteraksi di nomor telepon 02151551111. Baik, ya mungkin ini bisa disebut ya Bapak-bapak nih bahwa apa yang terjadi di kancah nasional begitu, apakah ini juga terjadi dalam kancah DKI Jakarta begitu, mengingat kemarin ada pertarungan politik antara PDIP dan juga Gerindra seperti itu. Menurut Pak Taufik, pandangan Anda seperti apa Pak? Untuk di Jakarta sendiri, apakah juga terlihat ada seperti itu untuk penentuan calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Pak Basuki Cahayapurnama? Iya, saya kira ada dan tidak ada wajar-wajar aja gitu ya. Apalagi waktunya kan berdekatan. Tetapi pandangan dari Gerindra bahwa semua partai pengusung punya kesempatan yang sama. Karena itulah undang-undangnya kan. Undang-undangnya mengatakan bahwa diusulkan oleh partai pengusung, dipilih oleh DPRD. Jadi punya kesempatan yang sama. Bisa saja ada satu calon yang disepakati 2 partai pengusung antara Gerindra dan PDIP. Tapi juga bisa juga masing-masing. Kan nggak ada yang salah kalau mau begitu. Oke, jadi dalam undang-undang memang harus partai pengusung ya, di mana Bapak Jokowi dari PDIP dan kemudian Pak Ahok dari Gerindra begitu ya. Jadi masing-masing kemudian mengajukan satu calon. Ya, bisa satu calon. Bisa satu calon, bisa kami sendiri, PDIP sendiri kan bisa. Nggak ada yang larang itu. Oke, mungkin Pak Firman, apakah PDIP sudah menentukan siapa calonnya itu? Jadi dalam sistem politik kita ya, sistem politik itu pemerintahan, ini kan sistem berjalan sedemikian rupa. Sebetulnya begini, jangan juga dipilahkan. Jadi pasangan calon Jokowi Ahok itu dicalonkan oleh PD Perjuangan dan Partai Gerindra. Internal yang Ahok Gerindra, Jokowi PD Perjuangan, tapi secara sistem politik pemerintahan itu memang diusulkan oleh PD Perjuangan dan Gerindra. Itu pokok pikiran yang pertama. Yang kedua, memang nanti ada 3 instansi ini yang akan punya peran penting dalam proses pergantian wakil gubernur ya, menggantikan Ahok itu ya, Basuki. Yang pertama adalah instansi fraksi di dalam parlemen DKI yang memang menurut ketentuan itu yang memiliki otoritas politik untuk itu adalah partai politik pengusung, PD Perjuangan dan Gerindra dan PD Perjuangan. Yang kedua, instansi gubernur sendiri, ya, yang dia juga punya ruang untuk berperan untuk itu. Yang ketiga yaitu DPRD itu sendiri. Nah, dari sudut pandang itu maka itu lebih memudahkan kita untuk memasuki soal pergantian kepala daerah atau wakil kepala daerah ya. Dan itu juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Ini bukan kali pertama. Ini baik di kabupaten kota maupun provinsi. Memang ini khas soal DKI karena diatur betul oleh Undang-Undang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini posisi penting pertama. Nah, soal siapa dan kapan itu masih dalam proses komunikasi politik dan konsolidasi politik di dalam. Tapi pentingnya poinnya adalah bahwa ini meneruskan program Jokowi Ahok ya untuk tahun ke depan ini. Demikian, Mbak. Ya baik, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi mengenai institusi fraksi begitu Mas Gun Gun ya. Nah dalam ini kita lihat mungkin konstelasi fraksi-fraksi yang hari ini dilantik anggota DPRD yang 2014 hingga 5 tahun mendatang begitu. Nah ini kira-kira menurut pengamatan Mas Gun Gun ya, bagaimana nanti dengan kira-kira seperti apa gambarannya? Ya sebetulnya ya kalau kita bicara naiknya Pak Ahok menjadi gubernur, ini sebenarnya hal yang biasa saja terjadi di banyak daerah ketika misalnya gubernur taruhlah naik ke jabatan lain, seperti misalnya Pak Jokowi menjadi presiden. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa sebetulnya, ini sirkulasi elit yang biasa saja dan sudah ada instrumen hukumnya dan juga mekanisme politik di partai-partai untuk mengatur itu. Contoh misalnya kita sudah tahu ada Undang-Undang Nomor 12 2008 ya, perubahan kedua atas Undang-Undang 32 tahun 2004. Ini kan sudah clear. Ketika misalnya gubernur tentu diberhentikan atau gubernur misalnya berhalangan berturut-turut
itu kemudian bisa digantikan oleh wakil gubernur. Iya. Dan wakil gubernur naik menjadi gubernur, sementara wakilnya yang kosong itu kemudian harus diisi oleh partai pengusung, yang kemudian nanti bisa ada 2 orang yang diusulkan ke DPRD, kemudian ada rapat paripurna, kemudian ada, kalau misalnya tidak bisa disepakati secara musyawarah ya voting. Oke. Jadi Ya. sebetulnya simpel sih. Oke, kita berhenti dulu di sini, Iya. Mas Gun Gun. Kita balik lagi, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda setelah jeda pariwara. Ya, terima kasih masih bersama kami. Tadi sudah dipaparkan oleh Mas Gun Gun mengenai simpel sekali dalam undang-undang mengenai pergantian seorang calon wakil gubernur begitu ya. Nah, namun demikian tadi kita lihat lagi dari sisi politik begitu. Ini mungkin yang jadi tidak biasa dalam konteks DKI, Mas Gun Gun. Iya, memang yang akan menjadi tidak simpel adalah pada saat harus ada yang disebut dengan ZOFA itu, Zone of Possible Agreement, di antara beliau-beliau ini. Artinya partai yang memberi endorsement pada calon wakil gubernur. Iya. Karena pasti ya agak sedikit berbeda konstelasinya pada saat partai PD Perjuangan dan Gerindra mengusung Jokowi Ahok. Kalau saat itu kan memang solid. Iya. Ya. Kalau sekarang kan sudah pecah kongsi nih ceritanya. Nah, karena pecah kongsi dalam konteks tentu kepentingan strategis partai, tentu akan membuat dinamika tersendiri. Contoh misalnya, apakah skema dan konstelasi politik di level makro nasional itu berpengaruh pada skema koalisi juga di DPRD misalnya. Terutama misalnya nanti pada saat ada kebutuhan untuk voting. Voting, nah itu dia Iya ya, kan? Iya. penentuan melalui voting ya. Saya bilang bahwa kandidat yang diajukan oleh partai pengusung itu, pertama apakah mau dua-duanya berasal dari PDIP atau dua-duanya dari Gerindra, kan nggak mungkin. Iya. Atau misalnya satu dari PDIP, satu dari Gerindra, Iya. diajuin. Dan tentu itu juga sulit untuk kemudian sampai pada mufakat. Nah, voting kan. Iya. Nah, kalaupun voting, nah di situ yang kemudian peta politik itu menjadi menentukan. Misalnya, apakah koalisi merah putih itu berimbas pada koalisi di DPRD? Jadi juga Untuk berlaku soal koalisi merah putih di sini ya. Atau misalnya ada faktor kontekstual, misalnya ada orang-orang kunci yang kemudian di situ bisa kembali memosisikan yang disebut dengan best alternative to negotiated agreement gitu. Oke, nah ini menarik nih Mas Gun Gun. Nah mungkin Pak Taufik, Pak Ahok itu kan sudah dari Gerindra begitu, artinya mungkin kalau dalam kasar begitu, kasihlah posisi buat PDIP begitu untuk sebagai calon wakil gubernur, mungkin kan seperti itu? Ketentuannya nggak begitu. Ketentuannya diusulkan oleh partai pengusung. Tadi kan seperti sampaikan Mas Gun Gun, kalau Gerindra juga mungkin agak Enggak dong. aneh gitu. Enggak aneh. Apa yang aneh? Itu kan kita ikuti aja alur ketentuan itu, kemudian ujungnya ke DPRD. Tetapi saya ingin jelaskan begini ya, bahwa sebenarnya terlalu dini membicarakan wagub itu. Karena kan Dewan itu kerjanya masih panjang nih. Ya. Baru dilantik, ngurusin tata tertib, ngurusin pimpinan Dewan, ngurusin kelengkapan Dewan. Nah, baru ngurusin mundurnya Pak Jokowi. Kalau dia mundur, baru ada jabatan kosong yang diisi Ahok. Setelah Ahok ngisi, baru kita bicara soal wagub. Jadi masih panjang. Cuman kan orang kebelet aja kepengen ngisi jabatan gubernur gitu. Saya kadang-kadang aneh-aneh juga. Masih banyak, tapi kan tetap harus dijalankan Pak. Ini bukan sesuatu yang mengawang-awang. kan Memang nanti. ini harus akan diisi Kan tentunya. prosesnya nanti tuh. Masih panjang prosesnya. Tetapi bahwa aturannya yang akan diikuti oleh Gerindra. Bahwa kita punya hak yang sama ya secara aturan. Untuk mencalonkan mengisi jabatan lowong itu. Iya, tadi jika tadi kembali ke masalah mekanisme voting tadi, mungkin Pak Firman tadi disampaikan oleh Mas Gun Gun, jika nanti memang voting begitu, apakah ini PDIP kira-kira bisa memenangkan voting tersebut, mengingat tadi ada koalisi merah putih juga, jika memang konstelasi nasional juga ada di DPRD DKI Jakarta? Politik Indonesia itu kan dinamis ya, tapi juga dia bisa didialogkan lah begitu ya. Jadi memang dalam ketentuan memang itu sudah firm dulu, ini udah jelas bahwa yang mencalonkan itu, yang mengusulkan itu Gerindra dan PD Perjuangan. Itu firm dulu supaya jelas dulu posisi ini. Nah, lalu itu siapa? Disitulah ada ruang bagi fraksi dua ini tadi, kemudian juga gubernur yang baru ya, itu Pak Ahok gitu. Kemudian itu yang dipilih oleh DPRD. Saya kira dalam konteks itu maka sebenarnya juga memang ini mungkin saya memperkuat tadi Bung Taufik ya, karena ini DKI ada bagus ya, bukan soal cepat dan lambat, tapi memang kepemimpinan yang penuh itu
harus lebih cepat, lebih bagus. Sebab ini ibu kota republik, ya, gubernur dan wakil gubernur. Nah, jikalau misalnya Pak Jokowi itu mengundurkan diri, maka sesegera mungkin dalam kesempatan pertama Pak Wakil Gubernur dan Pak Ahok harus jadi gubernur, dan dalam kesempatan pertama juga apakah sekaligus atau 1-2 hari itu harus juga diisi formasi wakil gubernur. Nah, dalam persiapan politik itu memang komunikasi politik menjadi relevan dipercakapkan gitu. Karena ini ibu kota republik DKI ya. Jadi, nah apalagi instrumennya sudah tersedia sedemikian rupa, bukan sesuatu yang baru juga. Mending kan misalnya gubernur, misalnya Sumatera Barat Pak Gamawan Fauzi, Jawa Tengah Pak Mardianto, Pak Fadil Muhammad Gorontalo, kemudian Pak Rudolf Pardede di Sumatera Utara. Banyak sekali contoh-contoh itu. Dan mungkin juga di kabupaten kota yang lain ratusan sedemikian rupa. Tapi poinnya adalah tentu secara perundang-undangan memang dua partai. Tapi dari segi fatsun dalam tanda petik kita bisa perbincangkan soal ini. Ya udahlah ya, kalau ini Pak Ahok ya Gerindra ya Mbok PD Perjuangan lah. Saya kira ini bukan sesuatu yang diperdebatkan, tapi ya kita ikuti aja lah Mbak ya. Ini kan proses politik Indonesia ini kan dari kita oleh kita untuk kita. Nggak ada sesuatu yang harus, karena yang paling tinggi politik itu udah selesai Pilpres. Jadi saya kira kita menginginkan lah sedemikian rupa untuk Republik, untuk Indonesia Raya, untuk DKI, dan untuk rakyat. Saya kira ini tanggapan kami. Oke, walaupun PDIP sudah dapat bagian yang lebih besar lagi ya sebagai presiden begitu ya Pak Firman ya. Ini tanggapannya Mas Gun Gun apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi? Iya, saya sih melihat ini sesuatu yang memang kehendak dari partai-partai, tentu yang terbaik untuk kepentingan partai ya. Dan bukan hanya kepentingan partai, tentu untuk warga DKI. Maksud saya karena saya setuju tadi, posisi gubernur dan wakil gubernur yang di DKI ini agak punya makna strategis karena ini jantung republik dan proses kompleksitas persoalannya juga luar biasa. Memang ada kans ya, pemerintahan DKI ini punya relasi yang jauh lebih mudah sekarang karena presiden ya yang ditetapkan kemarin oleh Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, meskipun Pak Taufik bisa berbeda. Itu kan Pak Jokowi, yang notabene adalah gubernur DKI sekarang, yang nanti 20 Oktober tentu akan dilantik dilantik sebagai presiden ke-7. Nah, ini tentu pola relasi. Kalau tadi Pak Firman bicara komunikasi politik, ya memang pada akhirnya mutual understanding yang didahulukan tentu di antara partai pengusung. Itu yang ideal ya. Kalau idealnya kan PD Perjuangan dan Gerindra bisa sampai pada satu zona, ya di mana ada yang disebut dengan kesepakatan atau kesepahaman bersama. Tetapi yang ideal itu kerap kali kan secara faktual itu tidak mudah diwujudkan ketika ada dinamika politik yang kemudian mempengaruhinya. Maksud saya, dinamika politik itu tentu terkait dengan konstelasi kepentingan partai untuk menjaga wilayah, terutama DKI ini prestisius. Dan wilayah prestisius itu tentu menjadi area yang kemudian diperbutkan kan. Nah, itu yang saya bilang bahwa secara faktual sangat mungkin kemudian menjadi sangat dinamis. Baik. Kita akan balik lagi sekali lagi Pak, kita akan lanjutkan lagi nanti di bagian berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi.